Tutorial penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Kegiatan, atau Simantan. Aplikasi Simantan menggunakan server hosting dan domain yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik RI. Aplikasi Simantan bisa diakses melalui web app.bps.go.id/Aceh Barat Kap, atau bisa juga diakses melalui s.bps.go.id/bps 1107. Untuk masuk ke aplikasi, pengguna harus login terlebih dahulu dengan cara klik pada login yang berada di bagian kanan atas dashboard dengan akun yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setiap akun yang didaftarkan memiliki hak akses sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Pada tampilan login, silahkan masukkan username dan password. Setelah itu silahkan pilih tahun anggarannya. Lalu, klik sign in. Setelah login, maka akan muncul tampilan dashboard yang terdiri dari menu pintasan, yaitu mulai dari fitur POK, revisi, daftar revisi, sampai dengan fitur impor data, serta menu utama yang terdiri dari menu anggaran, kegiatan, pegawai, toolkit, dan grafik. Langkah awal yang harus dilakukan untuk menjalankan aplikasi Simantan adalah import POK. Pilih menu toolkit, kemudian pilih import POK. Pilih file POK format Excel yang diperoleh dari aplikasi RKAKL atau Monsakti, kemudian klik import. Tunggu sampai seluruh step selesai. Setelah berhasil import POK, pilih fitur referensi yang ada di menu toolkit. Klik pada gambar buku, kemudian lengkapi form update referensinya, mulai dari nama KPA, PPK, bendahara, nomor DIPA, nomor SKKPA, dan alamat Satker. Lalu, klik OK. Setelah proses tersebut, pengguna dapat menjalankan fitur-fitur lainnya yang ada di aplikasi Simantan. Untuk melihat POK, pengguna bisa memilih fitur POK yang terdapat di dashboard. Kemudian untuk melakukan revisi anggaran, pilih fitur revisi yang terdapat di dashboard. Fitur ini hanya dapat diakses oleh user koordinator fungsi. Sebagai contoh, kita akan merevisi honor kegiatan survei khusus lembaga non-profit yang melayani rumah tangga triwulanan, pada output 2898 BMA. Klik pada detail yang akan direvisi. Kali ini, kita akan merevisi honor organik pemeriksaan lapangan SKLN PRT. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti ini, kemudian lakukan revisi sesuai kebutuhan. Lalu, klik OK. Apabila ingin menambahkan detail baru, klik Insert di sebelah kanan pada detail tersebut. Silahkan isi form revisi tersebut. Pada bagian atas, terdapat keterangan digital stamp. Jika pengguna melakukan revisi, yaitu menambah atau mengurangi pagu output, maka akan muncul keterangan digital stamp berubah. Namun, jika revisi yang dilakukan tidak merubah pagu output, maka akan muncul keterangan digital stamp tetap. Daftar usulan revisi yang diajukan oleh koordinator fungsi dapat dilihat pada fitur daftar revisi yang ada pada dashboard. KPA dapat melakukan persetujuan atau penolakan revisi dengan cara klik Setuju KPA yang terletak di sebelah kanan masing-masing detail. Daftar revisi POK yang telah disetujui oleh KPA akan muncul di fitur Setuju KPA yang ada pada dashboard. Pada fitur ini, PPK menginput detail revisi yang sudah disetujui KPA ke RKAKL atau Sakti, kemudian mencetang pilihan input di sebelah kanan masing-masing detail.
Proses revisi anggaran di Simantan selesai. Aplikasi Simantan juga menyediakan fitur input belanja atau realisasi, yang berfungsi untuk mengetahui laporan daya serap per kegiatan per bulan. Untuk dapat mengakses fitur input belanja, pengguna harus login menggunakan akun Bendahara Pengeluaran. Kemudian, pilih fitur input belanja yang ada di dashboard. Pilih output yang akan diinput realisasi belanjanya. Contoh, kegiatan SKLN-PRT pada output 2898 BMA. Lalu, klik di detail yang akan diinput realisasi belanjanya. Contoh, honor organik pemeriksaan lapangan SKLN-PRT. Setelah muncul tampilan seperti ini, pilih jenis realisasinya, GU atau LS. Tuliskan jumlah realisasi dan tanggal realisasi, yaitu tanggal terbit SP2D. Lalu, klik OK. Setelah itu, untuk melihat laporan daya serap, klik fitur LDS yang ada di dashboard. Untuk melihat LDS per bulan, pilih menu LDS per bulan, kemudian pilih outputnya. Setelah itu, akan muncul tampilan realisasi per bulan per detail. Untuk membuat dokumen administrasi pembayaran, seperti SK, surat tugas, dan lain sebagainya, silahkan klik pada menu kegiatan, lalu klik fitur rekrut petugas. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik pada tombol tambah petugas, untuk menambah petugas baru. Sebagai contoh, silahkan menambah 2 petugas baru, yaitu sebagai pencacah dan sebagai pengawas. Selanjutnya, silahkan isi dan lengkapi form yang tertera. Setelah semua terisi, silahkan klik tambah. Kemudian ulangi penambahan petugas untuk petugas kedua. Proses selanjutnya adalah, klik pada nama petugas baru untuk melengkapi data-data lainnya. Silahkan lengkapi data yang belum terisi. Setelah selesai, klik OK. Kemudian lakukan hal yang sama pada petugas kedua. Selanjutnya, kembali ke menu kegiatan, dan pilih input kegiatan dan SK. Fitur input kegiatan dan SK berfungsi untuk menginput kegiatan dan SK yang akan dilaksanakan. Kemudian, silahkan pilih output. Pada kali ini pengguna akan membuat kegiatan dan SK pada output 2898. Lalu, silahkan klik tombol SK yang berada di bagian kanan komponen yang akan dibuat. Silahkan mengisi form yang masih kosong,
mulai dari nomor SK, sampai dengan pilih petugas. Setelah pengisian form selesai, klik simpan. Tahap berikutnya yaitu memilih penanggung jawab kegiatan pada bagian kanan akun kegiatan. Pilih penanggung jawab kegiatan, kemudian klik OK. Selanjutnya, klik input pada detail kegiatan. Silahkan lengkapi form tersebut, mulai dari nama kegiatan, sampai dengan alokasi beban petugas. Silahkan ulangi langkah tersebut untuk petugas kedua. Kali ini, petugas kedua adalah mitra, maka silahkan klik input pada detail honor non-organik. Lengkapilah data-data yang dibutuhkan, seperti nama kegiatan, jadwal kegiatan, pemilihan nama petugas, dan alokasi beban petugas. Setelah selesai, klik simpan. Tahap selanjutnya adalah pembuatan SPJ. Caranya, silahkan klik kegiatan, lalu pilih SPJ. Pilih output, dan centang kolom ST pada dua nama petugas tersebut. Kemudian, klik Create ST kolektif untuk pembuatan surat tugas secara kolektif. Isilah nomor surat tugas serta tanggal surat tugas tersebut. Lalu, klik Buat. Silahkan klik pada tombol klik di sini untuk mencetak, mengedit, atau menghapus surat tugas yang sudah dibuat. Untuk membuat SPJ honor, maka silahkan centang pada kolom pilih honor pada nama petugas. Lalu, create SPJ honor. Isikan nomor SPJ serta tanggal SPJ untuk petugas pertama. Kemudian, klik Buat. Silahkan lakukan hal yang sama pada petugas kedua. Klik pada tombol klik di sini untuk mencetak, mengedit, atau menghapus SPJ honor yang telah dibuat.
Demikianlah tutorial penggunaan aplikasi Simantan. Untuk mendapatkan SOS aplikasi Simantan, silahkan kunjungi acehbaratkap.bps.go.id. Lalu, klik pada gambar unduh pada bagian kiri dashboard. Kemudian, silahkan mengunduh SOS aplikasi Simantan pada publikasi aplikasi.